Ini bunga apa? Bunga mawar, yakin. Ada enggak durinya? Ada enggak durinya? Sekarang enggak ada, tapi sebelumnya ada. Tapi sudah dipotong. Tapi masih ada sedikit yang di bawahnya ada. Mengapa saya ambil ini? Saya punya cerita yang sungguh nyata. Ketika masih belum sampai 1 tahun, saya menjadi seorang imam. Saya menghadiri untuk mendoakan ulang tahun seorang anak yang genap 12 tahun. Kurang lebih seperti umur kalian yang sebagian di sini ya. Dari keluarga yang sederhana. Tidak ada pesta yang lebih besar. Makan biasa saja, doa. Kemudian disediakan kue yang kecil. Apa yang tertarik dari ulang tahun anak ini dan sampai sekarang masih terpatri dalam hati saya. Ketika ayahnya, karena dia anak sulung, menyampaikan sepatah kata kepada orang tua dan adik-adiknya. Kami, saya ingat waktu mungkin 11 orang aja, gak banyak, dengan teman-temannya. Lalu dia pergi ke dapur. Saya pikir dia lari takut memberi kata sambutan karena malu. Rupanya dia sembunyikan setangkai bunga mawar, masih ada durinya. Tapi bukan warnanya seperti ini, warna putih. Lalu kami semua terheran-heran lihat dia membawa bunga itu. Kebetulan bapaknya duduk agak jauh dari mamanya. Lalu dia panggil, "Papa, tolong duduk dekat mama." Dan ketika bapaknya duduk dekat mamanya, kami semua terheran, apa yang mau dilakukan oleh anak ini? Papa dan mama, sampai saya berusia 12 tahun ini, kasih papa dan mama tidak pernah pudar untuk kami. Saya tidak bisa memberi apa-apa untuk papa dan mama. Saya hanya memberi setangkai bunga mawar untuk kalian berdua. Teman-teman, anak ini sopan nggak dia memberi itu? Layak nggak dia memberi bunga mawar itu untuk orang tuanya? Saya tanya dengan kalian, menurut kalian apa yang harus diberi oleh anak itu? Apakah dengan memberi bunga mawar itu layak enggak? Yang bagian sini, layak enggak? Mengapa? Mengapa layak? Ayo, mengapa layak? Bunga mawar itu ada durinya.
Tetapi bunga mawar itu indah, harum, sedap dipandang mata, dan cukup tahan atau dekorasi dibandingkan dengan bunga yang lain. Dia berduri, namun dia indah, harum, dan sedap dipandang mata. Anak itu mengatakan, kemudian saya bisik, mengapa kamu menyerahkan bunga itu kepada orang tuamu? Walaupun saya tahu maksud dari bunga itu. Dia mengatakan begini, saya tahu papa dan mama dengan segala suka duka membesarkan kami. Kadang harus mereka mengalami duri-duri kecil dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak pedulikan hal itu karena kasih jauh lebih besar dari duri kecil itu. Dan itulah sebabnya, pastor, maka saya kasih bunga mawar itu untuk orang tua saya, untuk mengungkapkan perjuangan dan kasih mereka terhadap kami anak-anaknya. Teman-teman, baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, pernahkah kalian merenungkan bagaimana perjuangan orang tua kalian dalam membesarkan kalian? Atau lebih banyak kalian menuntut supaya keinginan harapan kalian itu dipenuhi oleh orang tua, padahal orang tua harus banting tulang untuk mendapatkan permintaanmu itu? Apakah kalian mampu melihat situasi dan kondisi orang tua, perekonomian kalian, orang tua kalian? Lalu kalian dengan gampangnya kalian harus ini karena saya perlu ini. Intinya kalian harus pahami situasi dan kondisi orang tua kalian. Bunda Maria, Santo Yosef, bukan tanpa beban, bukan tanpa derita, masalah, mereka mengemban tugas yang diberikan Allah untuk menjadi orang tua dari putra Allah itu, yakni Yesus Kristus. Maria banyak mengalami penderitaan batin dan fisik karena tugas yang diembankan oleh Allah. Namun karena cintanya, ketaatannya, kesetiaannya, dan imannya kepada Allah, ia menerima tugas itu. Santo Yosef bukan tanpa beban dia melihat Maria mengandung sebelum mereka hidup bersama. Itu untuk orang Yahudi itu beban moral. Nah, ketika Maria mau melahirkan anaknya karena mengikuti arahan dari kaisar untuk sensus di Yerusalem dan di kampung asal mereka dan di Bethlehem, tak satu keluarga pun yang menerima mereka dengan alasan rumah orang-orang di Bethlehem itu sudah penuh. Maka Maria bersama Yosef suaminya harus melahirkan putra Allah itu di kandang hewan. Tentu seorang ibu, tentu seorang ayah merasa tidak enak.
Dari apa? Karena kondisi ekonomi mereka. Mereka tidak bisa menyewa penginapan yang besar karena mereka orang miskin. Apakah mereka protes dengan Allah? Mungkin saja dalam hati. Tuhan, Engkau memberikan tugas ini kepada kami, tetapi mengapa ini terjadi? Kok banyak tantangan? Bayi yang mungil itu juga mau direncanakan melalui orang Majus. Herodes mau membunuhnya karena merasa tersaingi atas berita orang apa itu? Orang Majus. Ayo. Bagian di sini sebut satu orang, siapa nama orang Majus. Nanti nomor 2. Ayo teman-teman, Miss Dinar, jangan lupa. Siapa? 1. Kalau saya singkat BMG. Apa Jason? Apa? Jaselin apa? Sama-sama nggak tahu. Meme, ketua. Matim kita. Aku yang malu dengan Pak Dana ya. Baltasar oke 1. Di sini nomor 2. Saya sudah beri kata kuncinya BMG. B-nya tadi sudah Baltasar. M-nya apa? Aduh. Tahu bahasa sebenarnya kalian, tapi lupa-lupa, pura-pura lupa kalian. Apa M-nya? Bantu yang sebelah sana. Apa M-nya? Apa M-nya? Apa M? Melkior. G-nya apa? Hah? G-nya? G-nya Gaspar. Ingat ya, BMG ya. Berdasarkan berita dari ketiga orang Majus ini, Herodes merasa tersaingi dan membunuh. Dan itu diberitahukan orang Majus itu kepada Bunda Maria dan Yosef tentunya, dan melalui malaikat menyuruh Maria dan Yosef untuk lari mengungsi ke Mesir. Maria bingung juga, mengapa ini terjadi? Apa salah anakku ini? Dan banyak lagi penderitaan batin Bunda Maria yang berpuncak pada penyalipan putranya. Namun Maria menyimpan semuanya itu dalam hatinya dan merenungkannya. Yesus Kristus sebagai manusia, sebagai anak, dia tetap tunduk dan taat kepada orang tuanya Maria dan Yosef. Dia membantu pekerjaan Bunda Maria di dapur, membantu pekerjaan Yosef sebagai tukang kayu.
Tetapi dia juga tidak melupakan tugas yang diembankan Allah Bapa kepadanya. Ingat kisah Yesus ketika berumur 12 tahun. Apa kisah itu? Kisah apa itu? Yesus yang tertinggal di bait Allah karena sedang berdialog dengan para orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat dia mengikuti Paskah. Maria dan Yosef harus 3 hari jalan kaki mencari putranya kesayangannya itu. Ketika mereka menemukan dia di bait Allah, Maria mengatakan, "Nak, mengapa kamu lakukan ini kepadaku? Aku dan ayahmu bersusah payah mencari engkau." Enak saja dia menjawab, "Mengapa kamu harus mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Dia menjawab dalam konteks perannya sebagai apa? Putra Maria atau sebagai putra Allah? Putra Allah. Tetapi sebagai putra Maria dan Yosef, dia pulang ikut bersama dengan orang tuanya ke masa. Kemana dia? Ke Pontianak ya. Atau ke Ketapang. Dia pulang ke apa kampung Maria dan Yosef? Kalau ini nggak tahu lagi, terlalulah kalian. Apa kampungnya? Apa kampung Maria dan Yosef itu? Tempat Yesus dibesarkan. Nazaret. Jadi, teman-teman, apa yang mau saya katakan? Kita melihat orang tua kita, memahami orang tua kita, dengan memahami peran Bunda Maria bahwa dalam membesarkan kalian, orang tua itu bersusah payah. Kadang tanpa sadar kita membentak orang tua kita. Kadang-kadang kita tidak mau membantu orang tua kita. Dalam konteks ini, kita belajar dari Yesus. Meskipun dia putra Allah, dia juga sadar bahwa dia juga putra Maria, putra Yosef. Dia membantu pekerjaan orang tuanya, bukan dilihatnya saja, bukan tinggal hanya meminta-minta, tidak. Dia sadar bahwa orang tuanya bekerja keras, maka dia harus membantu sebagai putra manusia. Sebagai putra Allah, dia turut berdoa, mengembankan tugasnya. Kisahnya di bait Allah. Adik-adik juga, kalian tetap sadar kalian bahwa kalian hidup dan tinggal bersama dengan orang tua dalam keluarga. Maka harus rajin membantu orang tua apa yang bisa kalian kerjakan. Jangan pula ketika orang tua, mamamu sibuk, kamu main HP. Kamu tidak pernah melatih untuk menyapu rumah, membersihkan pakaian adikmu. Mama nanti, papa nanti. Apa yang bisa kamu kerjakan? Disitulah bukti cinta balas jasamu kepada orang tuamu sebagai anak. Karena kita tidak bisa membalas semua jasa orang tua kita. Nah, sebagai anggota gereja, teman-teman juga hadir di sini menjadi pelayan yang istimewa untuk kalian. Saya dulu sejak SMA saya belum pernah jadi mesdinar. Saya merindukan itu, jadi mesdinar. Tetapi karena seleksinya begitu ketat di daerah kami, itu harus hafal semua doa-doa.
baru layak jadi misdinar. Tahu nggak kalian doa harapan, doa iman? Bukan aku percaya ya. Doa malam, doa pagi, 5 perintah harus hafal. Kalau enggak itu enggak layak jadi misdinar. Mengapa? Karena nanti mereka sebelum misa, karena kebiasaan di sana, sebelum misa itu anak misdinar itu memimpin doa pagi untuk umat yang hadir di situ. Doa-doa harian. Maka mereka harus tahu. Maka saya enggak pernah lulus kalau tes jadi misdinar. Bersyukurlah kalian jadi misdinar. Mengapa? Karena itu di depan altar itu bukan gampang. Itu sangat istimewa. Maka kalian bersyukur di tengah kesibukan kalian, kalian mampu memberikan diri waktu untuk menjadi misdinar, dan saya terima kasih untuk kalian atas dedikasi kalian itu ya. Tetapi saya minta kepada teman-teman, jangan sampai ini menjadi alasan untuk kalian. Misalnya kalau ada pekerjaan di keluarga, kalian mengelak dengan lari ke sini padahal belum ada tugas di sini. Jangan juga gitu ya. Kalian tetap setia menjadi anggota misdinar, tetapi jangan lupa juga tugas sebagai anak di Daruma. Jangan juga lupa tugas sebagai siswa-siswi. Pastor atau Pak Guru, begitu besok. Ngapa kamu kerjakan tugas? Karena kemarin kami dipanggil Pastor Leo untuk latihan di sana. Aku yang disalahkan. Padahal malah sendiri kalian nggak mau mengerjakan tugas. Dan gitu ya. Ada nggak yang membuat alasan itu? Saya yakin anak-anak misdinar Paroki Gembala Baik tidak ada. Ya. Maka pesan saya untuk kalian teman-teman yang ada di Paroki Gembala Baik. Pertama, ingat teladan Yesus dan Bunda Maria. Jangan lupa tugasmu sebagai anak dalam keluarga. Maka apa yang kamu lakukan? Yang dilakukan oleh Yesus apa? Aduh, belum sampai 1 jam sudah lupa tadi ya. Membantu orang tuamu. Yang kedua, kalian sebagai siswa, pelajar, siswa-siswi, apa yang kalian lakukan? Jangan copy paste kalau beri tugas ya. Kalau copy paste itu ilmumu itu biarpun kamu dapat 9 tetapi bukan milikmu. Itu milik Pak Google. Maka kalau ditanya ini nanti kamu tidak tahu. Macam tadi, kalau ada guru agama mengatakan siapa ketiga orang Majus, kamu lupa, cari Mbah Google. Kamu tahu tetapi itu bukan milikmu, itu milik Mbah Google. Karena bukan hasil belajarmu. Tahu apa yang saya maksudkan kan ya? Karena belajar itu harus kamu pahami. Saya lebih suka nilai 1 tapi keringat saya sendiri daripada saya nilai 10 dari Mbah Google. Yang ketiga, kalian tetap sadar sebagai anggota gereja. Tugas sebagai misdinar. Tetap setia menjadi tugas misdinar karena itu pelayan yang sangat mulia. Tidak sembarangan ada di panti imam itu. Hanya orang tertentu. Umat pun tidak sembarangan melangkah ke sana kecuali ekor lah ya. Waktu misa, kalian dulu itu hanya di sini enggak. Biasanya misdinar itu mengapit pastor. Pastor di tengah, dia di kiri kanan. Maka sering disebut zaman dulu itu misdinar itu ajudan. Dan umat tidak bisa masuk ke situ. Umat yang lain, maka bersyukurlah. Bangga nggak kalian menjadi misdinar?
Siapa angkat kaki, angkat tangan yang tidak bangga menjadi Miss Dinar. Ada enggak di sini? Bangga enggak kalian? Yang enggak serius bangganya. Bangga enggak kalian? Jadi yakin? Kalian bangga jadi Miss Dinar? Maka tetap setia menjadi Miss Dinar di tengah-tengah kesibukan kalian ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembalikan lagi bunga ini di mana tadi ya?